Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kelak di hari kiamat itu, orang yang tidak menjaga sholat tadi itu tidak hanya tidak dapat nur, tidak hanya tidak mendapatkan bukti-bukti kebaikan amal soleh, tidak hanya tidak mendapat dijauhkan dari siksa, tetapi yang parah lagi, kelak dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun, dan dengan Ubay bin Khalaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Al-Muslimun Curah Juru Panji rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan ungkapan rasa syukur yang tulus kita Allah terima, Allah akui sebagai pernyataan syukur, benar-benar yang pernyataan syukur, sehingga Allah memberikan kelimpahan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini kita senantiasa berupaya mengikuti, mengamalkan ajaran-ajaran beliau, baik yang termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis. Di antara upaya kita meneladani, mengikuti, mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran pensyariatan yang beliau bawa, di antaranya adalah ikhtiar kita bermajlis ilmu di setiap malam Jumat di Masjid Al-Muslimun ini, yakni menelaah, mengkaji sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak sebatas untuk kita ketahui, tetapi berupaya kita mengambil keberkahan dari majelis ilmu ini, sehingga apa yang kita bahas meskipun kita belum sepenuhnya paham, tapi dari keberkahan itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Karena hakikat ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang diamalkan. Belajar agama kita tidak sama dengan belajar matematika, belajar ilmu umum. Ilmu umum cukup dihafal rumus-rumusnya, nanti ujian mengerjakan soal bisa dapat nilai, dapat ijazah, cukup selesai. Tetapi ilmu agama, dari setiap ayat, dari setiap kalam, dari setiap hadis, berupaya kita menelaah, memahami, dan kemudian mengamalkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik agar kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang kita kaji bersambung ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di bab ketiga, babus sabar, dan baru
belum beranjak dari hadis yang pertama di bab sabar ini, yakni hadis yang ke-25 dalam susunan seluruh kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita masih akan menyelesaikan insyaallah ta'ala malam hari ini. Wa an Abi Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Abi Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Wassalatu nurun wa sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatalak au 'alaik kullun nas yahudu fa ba'i'u nafsah famu'tikuha au mubikuha." Rawahul Muslim. Ini Nabi dawuh, sesungguhnya kesucian itu separuh dari iman. Kita sudah bahas, alhamdulillahi tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Adapun wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Sesungguhnya kalimat alhamdulillah dan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ini juga sudah kita kupas beberapa pertemuan yang lalu. Wassalatu nurun, ini sebagian sudah kita bicarakan juga, bahwasanya salat itu adalah cahaya. Wasadaqatul burhanun, sedekah itu adalah bukti keimanan. Wassabru diyaun, sabar itu adalah obor yang terang tetapi panas. Wal Qur'anu hujjatalak aw 'alaika, dan Al-Qur'an ini akan menjadi penuntut yang akan mengadili kita atau menjadi hujah bagi kita, menjadi pembela kita atau menjadi sesuatu yang mencelakakan kita di akhirat kelak. Kullun nas, setiap manusia baik yang mukmin maupun yang kafir itu yahudu faba'i'u nafsah, setiap pagi menjual dirinya, setiap pagi mengupayakan dirinya, setiap pagi melakukan sesuatu atas dirinya yang hasilnya akan ada dua kemungkinan. Famu'tikuha, kemungkinan pertama, orang yang menjual dirinya di setiap pagi memulai harinya, melakukan hari-harinya, ini akan membawa kepada pembebasan atau keberuntungan. Aumubikuha, atau justru sebaliknya akan membawa atau menghasilkan kebinasaan. Tempo hari kita sampai pada penjelasan atau keterangan wassalatu nurun, salat itu cahaya, nurun fil qalbi wa nurun fil wajhi wa nurun fil dunya wa nurun fil akhirah, fil kubur wa nurun fil akhirah. Orang yang sholat itu akan dicahayai oleh Allah, hatinya dicahayai, wajahnya dicahayai. Hatinya dicahayai maksudnya hatinya diliputi dengan kebenaran, menyikapi segala sesuatu dengan hati yang terang, hati yang jernih, yang arif dan bijaksana. Ini orang yang sholat. Dan wajahnya juga bersinar, wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya ini adalah wajah yang termasuk perilaku yang mendatangkan rahmat, mendatangkan rahmatan lil alamin, mendatangkan kemanfaatan bagi sekitar. Nurun fil qabr, dan di alam kubur nanti mendapatkan penerangan, kedamaian, kebaikan di alam kubur dari sebab ketika di dunia orang ini sholat. Wa nurul fil akhirah, dan di akhirat kelak akan mendapati dia bercahaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya seseorang yang sholat, kita mahfum, semua kita faham bahwa sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk Allah tetapi untuk kita. Sholat adalah salah satu kunci pembuka keruwetan di dalam hidup kita. Sebagaimana Nabi SAW ketika sebelum mendapatkan perintah sholat fardu,
ini diwajibkan sholat lail, sholat malam, munajah, bermunajah di keheningan malam sebelum datang, sebelum turun Al-Quran itu. Inna sanulki alaika qawlan syakila, sesungguhnya aku wajibkan atas engkau wahai Muhammad salat, karena engkau akan aku bebani, engkau akan aku berikan satu tanggung jawab atau perkataan yang sangat berat, yakni Al-Quran ini. Salat itu sudah diwajibkan sebelum salat fardu itu, salat 5 waktu itu, perintah salat 5 waktu itu turun bagi Nabi SAW. Maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Salat 5 waktu kita ini, terutama salat fardu 5 waktu kita ini, adalah dalam rangka kita menghadapi segala bentuk kehidupan di dunia ini, segala bentuk permasalahan, segala bentuk keruwetan, segala bentuk problematika, termasuk problem nanti kita di alam kubur maupun problem kita di akhirat. Maka kita dibekali senjata atau ajimat atau apa namanya, ya senjata, bekal oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat 5 waktu. Tidak hanya akan memberikan kemudahan kita di akhirat kelak, bahkan di alam kubur, bahkan di alam dunia ini, orang yang salat ini akan diberikan solusi-solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kronologisnya panjang, diantaranya karena inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan yang fakhsya. Fakhsya itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar itu fakhsya, wan munkar dan kemunkaran. Ini kronologis bagaimana seseorang yang sholat itu akan berada dalam kemudahan, dalam keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi SAW menjelaskan, anna man hafadha alaihi kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Dan orang yang menjaga sholat 5 waktu itu terutama, dia akan diberi nur, diberi cahaya, beri cahaya dan bukti-bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa ana man lam yuhafid 'alaiha lam nakul lahu nuran wal burhanan. Dan orang yang tidak menjaga salat, menjaga salat itu maksudnya ya tidak hanya sekedar melaksanakan salat, tetapi menjaga salat dari salat-salat yang keliru, menjaga salat agar salatnya tepat. Bagaimana kaifiahnya, bagaimana syarat rukunnya, apa tepat, itu dijaga betul. Tidak sekedar yang penting datang waktu sholat, yang penting sholat, menggugurkan kewajiban, tidak. Jadi menjaga betul sholat 5 waktunya. Dan orang yang tidak menjaga sholatnya, bukan orang yang tidak mengamalkan sholat, bukan orang yang tidak melakukan sholat. Ketentuannya di sini orang yang menjaga sholat. Ya, orang yang menjaga sholat tadi dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha. Jadi yang menjaga, bukan yang amalus sholat, bukan yang mengerjakan sholat. Sebaliknya orang yang tidak mengerjakan sholat, wa anna man lam yuhafid 'alaiha, yang tidak menjaga kewajiban dari Allah yakni sholat tadi itu, lam takullahu nuran wal burhanan, tidak akan mendapat cahaya dan tidak akan mendapatkan bukti-bukti kebenaran di akhirat kelak, wala najatam yaumal qiyamah, dan tidak akan mendapatkan kebebasan dari malapetaka, dari siksa di hari kiamat. Dan susahnya lagi Pak, wahusira, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahusira ma'a fir'auna wa haman wa qarun wa ubni bin khalaf. Dan kelak di hari kiamat itu, orang yang tidak menjaga sholat tadi itu tidak hanya tidak dapat nur, tidak hanya tidak mendapatkan bukti-bukti kebaikan amal soleh, tidak hanya tidak mendapat dijauhkan dari siksa, tetapi yang parah lagi, kelak dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, bersama dengan Qarun, dan dengan Ubay bin Khalaf. Ini bagaimana penjelasannya? Fir'aun adalah satu simbol kekuasaan, satu simbol penguasa yang zalim. Setiap kita di dunia ini sudah kita bahas ya, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin atau penguasa. Ya. Jadi setiap kita berpeluang, kalau kita tidak menjaga sholat, berpeluang dikumpulkan dengan
Fir'aun, naudzubillah. Ya tentu nerakanya Fir'aun tentu neraka yang tidak biasa. Sedemikian dia sudah mengaku Tuhan, sedemikian dia sudah membunuh orang-orang Muslim, ya Bani Israel yang melawan kerasulan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita ngeri sekali. Sudah di neraka, nerakanya itu statusnya atau stratanya atau derajat nerakanya itu kelasnya kelas Fir'aun, naudzubillah. Dan ini adalah para penguasa yang mengabaikan sholat, yang tidak menjaga sholat. Ini para penguasa. Sudahlah, meskipun penguasa itu adil, meskipun penguasa itu baik, ya baik, tetapi dia tidak menjaga sholat, maka dawuhnya baginda Nabi SAW kelak wahusira ma'a Fir'aun, di akhirat nanti di neraka kumpulannya adalah Fir'aun. Haman ini adalah perdana menteri segala urusan. Haman ini, jadi Fir'aun ini dia itu perdana menteri, staf tertinggi sekaligus sebagai pengarah kebijakan-kebijakan penguasa. Nah, di Indonesia itu juga ada seperti itu, ya. Haman, dia menguasai semua urusan, memegang semua urusan investasi, urusan ekonomi, urusan kelautan, urusan semuanya dihandle, kayak nggak ada orang lain. Artinya apa? Jabatannya ini sedemikian sangat menentukan dalam berbagai urusan. Nah, orang yang punya jabatan, Haman ini mencerminkan sebuah jabatan. Kalau Fir'aun tadi itu kekuasaan itu maknanya politik, Pak. Jadi maknanya politik, kekuasaan itu penguasa politik yang bisa mengubah segala sesuatu. Tapi kalau jabatan ini adalah semacam staf yang ada jenjang karirnya di situ. Nah, ini bedanya seperti itu. Orang yang hari-harinya dilalaikan dengan karir, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, hingga tidak menjaga sholatnya. Ini bukan tidak sholat, Pak. Sholat, orangnya sholat, tapi tidak menjaga dari kaidah-kaidah ketepatan waktunya, kemudian kualitas sholatnya, syarat rukunnya, tidak menjaga, maka kumpulannya nanti akan seperti Haman ini. Karena sudah menjadi kepala staf sekarang, menjadi kepala dinas atau kabid, kepala bidang misalkan. Wah, semakin macak, sibuk gitu. Kalaupun sholat, waktu sholat ya datang sholat gitu. Kalaupun sholat ya sholat, tidak menjaga berjamaahnya. Kalaupun sholat mungkin di kantornya atau mungkin pulang sebentar, tetapi sekedar yang penting sholat. Ini namanya tidak menjaga sholat, tidak menjaga ketepatan di dalam sholat, ketepatan kaifiyahnya, kualitasnya maupun waktunya. Hati-hati, orang yang punya kedudukan, yang punya pangkat, yang punya karir profesional seperti ini, punya jabatan, kalau melalaikan atau tidak menjaga kebaikan sholatnya, kebagusan sholatnya, maka kelak akan bersama Haman, naudzubillah. Kemudian Qarun ini satu simbol seorang yang hartawan, yang kaya raya, juragan-juragan banyak. Ya, banyak juragan-juragan dengan segala levelnya. Orang banyak, Pak, meskipun sawahnya banyak, meskipun kebunnya banyak, tetapi dia masih merasa tidak menjadi juragan, masih terus mencari. Ini orang yang tidak bersyukur namanya. Nah, juragan-juragan, orang-orang yang sudah punya harta banyak, kemudian sholatnya tidak dijaga, dari jumlah 5 waktunya, apakah dari kualitas sholatnya itu, kalau kualitas sholat yang terbaik itu adalah sholatnya berjamaah, kemudian bagaimana syarat rukun sholatnya, kemudian athar atau bekas dari sholat itu
diperhatikan atau tidak, bahwa sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu menghindarkan, menjauhkan seseorang dari fahsya, dari perbuatan keji dan munkar. Apakah itu dijaga apa tidak? Nah, orang yang karena hartanya, karena kepemilikan kekayaannya, kemudian dia lalai di dalam sholat, tidak menjaga sholatnya, maka kelak nerakanya, kelak di akhirat kumpulannya bersama Qarun. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah simbol seorang pengusaha. Jadi kalau Qarun itu sudah juragan, Pak, sudah hartanya sudah melimpah ruah. Nah, Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang rajin mencari harta, berbisnis, berusaha. Hari-harinya habis dengan bisnis, hari-harinya habis dengan berniaga, berdagang. Kalaupun tani ya bertani. Kalau ke sawah itu siang, Pak, nyangkul dan lain sebagainya. Tapi sudah waktunya pulang, sudah pulang di rumah, ada saja yang dikerjakan, Pak. Melipat nampar tali-tali yang buat besok, atau nyiapkan bibit-bibit sambil duduk di dalam rumah. Pokoknya hari-harinya kecuali tidur ini fokus untuk bagaimana pengembangan usahanya. Nah, orang yang demikian kalau sampai tidak menjaga, kalau sampai sholat fardunya tidak terjaga, maka kelak dia akan di neraka bersama Ubay bin Ka'ab seperti ini. Nah, 4 hal ini tadi, Pak, 4 simbol tadi itu setiap kita sangat memungkinkan untuk bisa terjerumus di situ. Karena apa? Penguasa. Kita bukan penguasa, kita semua penguasa. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin, setiap penguasa akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya atas kepemimpinannya. Setiap kita adalah, kalau tidak amanah di dalam kepemimpinan kita, apalagi sampai melalaikan, apalagi sampai tidak menjaga sholat, Fir'aun dan seterusnya tadi itu. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga sholat kita, tidak saja genap 5 waktunya, tetapi juga kualitasnya, berjamaah di masjid, kemudian memperbagus sholat-sholat kita.